nama saya Anissa Nurul Aini A dengan nomor induk mahasiswa 12130300016. Baiklah, di sini saya akan membuat review materi mata kuliah ilmu negara dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Baik, pada pertemuan ke-9 membahas tentang asal mula negara. Nah, berkenaan dengan asal mula negara ada terbagi atas 4 masa. Itu yang pertama ada masa teori kekuatan. Nah, secara umum teori kekuatan berpendapat bahwa negara hadir karena adanya kepentingan yang dimiliki oleh kaum permodal. Nah, pada masa ini ada 4 tokoh, yaitu yang pertama ada Oppenheimer yang berpandangan bahwa negara adalah suatu alat golongan kuat untuk menertibkan masyarakat. Yang kedua ada Otto von Guericke berpandangan hukum organik. Yang ketiga ada Karl Marx yang berpandangan ekonomi dan pemodal baru. Dan yang keempat ada Harold Jelansky yang berpendapat sistem produksi. Yang kedua ada masa positivism, yaitu berpandangan bahwa asal mula sebuah negara ada atau hadir ialah karena keterdesakan sebuah kelompok masyarakat yang membutuhkan regulasi ataupun bingkai peraturan perundang-undangan. Jadi kehadiran negara diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menertibkan masyarakat dengan sebuah hukum. Pada masa ini ada 3 tokoh, yaitu yang pertama ada Rudolf van Jering yang berpendapat bahwa negara ialah sebagai sumber hukum. Yang kedua Eugene Ehrlich yang memiliki pendapat eksistensi, dan yang ketiga ada Hans Kelsen yang menurutnya negara tersebut memiliki hukum yang memonopoli, memaksa, dan tertib hukum. Yang ketiga ada teori modern yang berpandangan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki bangsa atau kumpulan masyarakat sehingga memerlukan seorang sosok pemimpin. Nah, yang keempat ada masa pada abad pertengahan, yaitu adalah pada masa ini, asal mula sebuah negara itu lahir adalah karena terjadinya ketidakadilan dalam tatanan masyarakat ketika itu. Konsep atau dominasi kekuasaan lebih didominasi oleh kaum gerejawan karena mereka dianggap sebagai wakil Tuhan dan memiliki kewenangan lebih dari masyarakat biasa untuk mengatur tatanan masyarakat. Pada masa ini juga terbagi dua, yaitu pada masa pra-Renaissance dan pasca-Renaissance. Selanjutnya ada teori tentang lenyapnya sebuah negara. Itu yang pertama ada teori Organes yang berpandangan bahwa sebuah negara hancur atau lenyap karena 2 hal. Itu yang pertama perang, karena dia kehabisan semua sumber daya yang mereka miliki dan tidak bisa memperbaharuinya. Dan yang kedua adalah karena bencana dan negara tersebut tidak mampu memulihkan keadaan. Yang kedua ada teori anarkis yang berpandangan bahwa sebuah negara akan hancur atau lenyap karena pemberontakan dan terorisme. Pemberontakan sendiri biasanya terjadi pemberontakan sendiri itu biasanya merupakan sebuah gangguan yang berasal dari dalam negara itu sendiri, sedangkan terorisme berasal dari luar negara itu. Yang ketiga ada teori Marxisme, yaitu negara akan hancur karena adanya pemberontakan kaum proletar dan proletar versus pemodal. Yang keempat itu ada teori mati tuannya negara, yaitu disebabkan karena usia dan kehilangan unsur pembentuk suatu negara, contohnya seperti wilayah. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 yaitu membahas tentang tujuan dan fungsi negara bagian 1. Yaitu yang pertama ada teori dari Lord Shang. Teori ini lahir di negara Cina, A Classic of Chinese School of Law. Teori ini berpandangan bahwa sebuah negara yang kuat adalah negara yang mampu menciptakan negara yang adidaya atau negara yang kuat secara eksternal, sekalipun negara itu di dalamnya lemah. Jadi tujuan negara adalah berfokus untuk mengekspos tentang keadidayaan atau kekuatan sebuah negara itu. Yang kedua ada teori Niccolo Machiavelli. Tujuan dan fungsi negara meliputi beberapa hal. Yang pertama untuk menciptakan ketertiban. Yang kedua tujuan untuk memunculkan negara sebagai negara adidaya atau negara yang kuat. Dan yang ketiga adalah bagaimana membuat rakyat tunduk terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada teori dari Dante Alighieri. Teori Dante ini mengemukakan ada 2 hal yang menjadi fokus tujuan dan fungsi sebuah negara. Yang pertama adalah negara bertujuan dan berfungsi untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia. Dan yang kedua, fokus Dante memposisikan agama di bawah kendali negara. Mungkin teori Dante ini lahir untuk sebagai bentuk antitesis terhadap di mana pada masa itu hegemoni kekuasaan agamawan atau gerejawan sangat kuat terhadap negara. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 membahas tentang fungsi dan tujuan negara bagian kedua. Baik, yang pertama yaitu ada teori dari Immanuel Kant.
yang berpandangan bahwa tujuan dan fungsi sebuah negara diantaranya adalah untuk membebaskan masyarakat atau warga negara dari sikap diskriminatif atau keterbatasan, yang artinya memberi hak keleluasaan kepada warga negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendak dan inspirasinya. Selanjutnya yang kedua ada teori pandangan paham sosialis. Nah, pada pandangan paham sosialis ini berpandangan tidak jauh dari teori Immanuel Kant, yaitu di mana ia lebih menekankan kepada aspek sosialnya. Jadi keberadaan negara ini memiliki sebuah tujuan dan fungsi bagaimana menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif, kemudian menciptakan nilai-nilai kesamaan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak terdapat lagi adanya kelas-kelas sosial di antara masyarakat. Baik, selanjutnya yang ketiga ada paham liberalis kapitalisme. Nah, paham ini merupakan sebuah bentuk antitesis terhadap sosialis, di mana paham liberalis kapitalisme ini menginginkan adanya sebuah negara memiliki tujuan dan fungsi bagaimana supaya negara ini bisa memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu yang menghuni negara tersebut, sehingga ia lebih menekankan kepada aspek individualis. Nah, dalam hal ini ada Egoin yang berpendapat bahwa menanglah yang kuat dan kalahlah yang lemah. Amerika merupakan salah satu bentuk penganut paham liberalis kapitalisme, di mana di Amerika kekuatan individualisme sangat kuat. Selanjutnya yang keempat ada pandangan sosial demokrat, yang merupakan sebuah antitesis terhadap kapitalisme, di mana kemudian ada jaminan kesejahteraan. Jadi negara hadir untuk memberikan kesejahteraan dan jaminan terhadap masyarakat negaranya sendiri, bagaimana menciptakan kesejahteraan dan perdamaian untuk tujuan negara. Baik, selanjutnya pada pertemuan ke-12 yaitu membahas tentang tipe dan bentuk susunan negara. Umum, negara terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama ada negara kesatuan dan negara serikat. Nah, yang pertama ada negara kesatuan. Secara manajemen model pemerintahan, negara kesatuan ini memiliki 4 jenis model pemerintahan. Nah, yang pertama ada vertical management model, contohnya adalah Inggris dan Jepang. Nah, yang kedua central representative model, di mana contohnya adalah negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Dan yang ketiga ada unification model, contohnya adalah Belanda. Dan yang keempat ada mixed model dengan Paris sebagai contoh negaranya. Nah, negara kesatuan ini memiliki karakter. Nah, yang pertama hanya memiliki satu konstitusi yang diakui. Dan yang kedua ada pemerintahan berada di tingkat pusat dan bersifat sentralistik. Dan yang ketiga memiliki satu kewarganegaraan. Dan yang keempat, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat dengan dominasi pusat. Baik, selanjutnya adalah negara serikat, di mana negara ini memiliki perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi dan keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Nah, negara serikat ini juga memiliki karakter, yaitu diantaranya ada satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, yang kedua memiliki kedaulatan ganda, dan yang terakhir hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Baik, selanjutnya pada pertemuan ke-13 yaitu membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Nah, bentuk dan sistem pemerintahan sendiri dikategorikan dalam 4 aspek, yaitu yang pertama ada autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Yang pertama yaitu ada bentuk pemerintahan autokrasi, yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang dikelola oleh suatu atau sedikit orang, namun dia memiliki kendali yang sangat besar dalam menciptakan atau dalam penciptaan sebuah partai tunggal. Yang kedua ada oligarki, itu merupakan sekelompok orang yang menguasai negara tersebut. Dan yang ketiga ada monarki, yaitu ini pemerintahan tunggal namun beda dengan pemerintahan autokrasi, yaitu pada pemerintahan autokrasi ada pembantu-pembantu atau penasihat-penasihatnya yang memiliki wewenang untuk mengendalikan negara tersebut. Sedangkan monarki memiliki sistem kekerajaan. Yang terakhir ada bentuk pemerintah republik, yaitu di mana pemerintahan yang dikendalikan oleh masyarakat secara banyak. Selanjutnya adalah bentuk negara menurut Aristoteles dan dampak-dampak ketika sebuah bentuk pemerintahan tersebut mengalami kemerosotan atau kehancuran. Untuk pertama ada bentuk pemerintahan monarki, ketika bentuknya sempurna maka akan terjadi kemerosotan pada tirani atau tindakan sewenang-wenang yang dimiliki oleh raja dan menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua ada aristokrasi, itu ketika bentuk damai itu beralih menjadi oligarki atau plutokrasi. Dan yang ketiga ada politeia, yaitu pemerintahan kota. Bentuk kemerosotannya menurut Aristoteles adalah demokrasi.
Baik, selanjutnya ada siklus teori, yaitu di mana pada pertama ada monarki, itu memiliki ciri kekuasaan dipegang oleh satu orang dan ia memiliki kepentingan. Dan yang kedua ada holokrasi, yaitu memiliki ciri masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah secara bebas dan sama. Dan yang ketiga ada demokrasi, pemerintahan dijalankan oleh rakyat dan kepentingan yang diutamakan kepentingan umum atau kepentingan rakyat. Dan yang ketiga yang keempat ada oligarki, yaitu di mana kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan di mana semua orang itu memiliki kepentingan. Dan yang kelima ada aristokrasi, itu kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan dia punya kepentingan. Namun biasanya aristokrasi bersifat profesional, bersifat lebih profesional dibandingkan oligarki. Dan yang keenam ada tirani, yaitu di mana pemerintahan ini dijalankan oleh satu orang dan pemerintahan tersebut amat buruk karena ia bertindak atas kehendaknya, sewenang-wenangnya dan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Baik, pada pertemuan ke-14 itu membahas tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Yaitu yang pertama, membahas tentang negara autokrasi. Negara autokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan di mana satu orang itu sebagai seorang autokrat yang memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Ukuran autokrat ini tidak terbatas dan absolut dan tidak tunduk kepada batasan hukum atau legislatif. Autokrasi sendiri berasal dari dua kata dari bahasa Yunani kuno, yaitu autos yang berarti diri dan teratos yang berarti kekuatan. Maka apabila digabungkan adalah kekuatan yang dipegang oleh seorang diri. Nah, dalam bahasa Yunani abad pertengahan, pada masa pemerintahan Bizantium, istilah teratos digunakan untuk siapapun yang memegang gelar kaisar atau emperor, tanpa mempertimbangkan kekuasaan kaisar tersebut untuk apa, yang membedakan mereka dengan raja konstitusional Eropa. Nah, contohnya adalah kaisar Rusia. Bedanya autokrasi dengan monarki sendiri adalah autokrasi itu dibentuknya karena situasi dan kondisi politik saat itu, dan dia lebih profesional dan biasanya dia melibatkan pembantu-pembantu, penasihat politik, serta kabinet-kabinet yang membantu seorang autokrat dalam melaksanakan kekuasaannya. Sedangkan monarki sendiri, ia lebih kepada keturunan atau gen daripada seorang raja yang tersebut di sana sifatnya biologis atau turunan dan semau raja tersebut karena merasa hanya dia yang memiliki kerajaan tersebut. Selanjutnya ada indikator pemerintahan dengan mode autokrasi modern. Yang pertama ada sistem satu partai atau partai tunggal, dan yang kedua ada menghimpun kekuasaan sebesar mungkin ke tangan negara. Yang ketiga ada organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri. Selanjutnya ada penentuan wakil rakyat meski dominan pada penguasa, dan yang keempat ada eksekutif dominan. Salah satu penganut sistem ini diantaranya adalah fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunitas Uni Soviet. Selanjutnya ada demokrasi modern, yaitu demokrasi modern atau demokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan di mana semua orang punya hak untuk memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan. Karena yang menjadi dasar pijakan demokrasi adalah kedaulatan rakyat, maka kepentingan umum dan kepentingan rakyat adalah diutamakan. Selanjutnya, indikator pemerintah dengan mode demokrasi modern. Yang pertama ada sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan dari para individu mempunyai peranan pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentausaan negara. Dan keempat ada rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh, dan yang kelima ada undang-undang dominan. Contoh negaranya adalah Indonesia. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-15 yaitu membahas tentang pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Nah, menurut para ahli sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada langsung, yaitu dengan pemilihan para penguasa. Yang kedua dengan pembagian kekuasaan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan di salah satu lembaga atau salah satu orang. Dan yang ketiga dengan melakukan kontrol yurisdiksioner. Nah, yang kedua ada penambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, dan yang ketiga ada pengendalian klaimen pihak penguasa dari masyarakat, yaitu pengendalian bisa dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Selanjutnya ada teori trias politika. Seperti kita ketahui bahwa teori trias politika ini terbagi atas tiga hal, yaitu yang pertama ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif sendiri yaitu berperan sebagai pelaksana undang-undang, sedangkan
Legislatif itu berperan sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif yang bertugas melakukan pengadilan atas setiap pelanggaran produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Baik, sekian review materi perkuliahan ilmu negara dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari materi yang telah saya rangkum, dan mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.